Sesungguhnya di dunia ini terdapat bermacam-macam orang yang mencari nikmat. Ada orang yang mencari nikmat karena memang tujuannya terakhir adalah ingin memiliki atau merasakan kenikmatan tersebut. Namun sebagian orang ada yang mencari nikmat karena ingin memanfaatkan nikmat tersebut untuk tujuan lain. Nikmat yang dicari untuk tujuan tertentu adalah nikmat yang dapat mengantarkan kepada akhirat. Jadi tujuan akhir dari pencarian nikmat itu adalah akhirat. Namun secara umum, nikmat yang didambakan manusia itu dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang berupa bahagia, kenikmatan berupa ilmu, dan kenikmatan berupa kekayaan. Inilah nikmat yang sebenarnya. La aisha illa aisul akhirah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikmat kehidupan kecuali nikmat kehidupan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda demikian di saat beliau dan para sahabatnya merasa lelah karena menggali parit Al-Khandaq untuk membentengi pasukan musuh pada waktu perang Khandaq. Namun di saat-saat lain, ketika bahagia, beliau juga bersabda, tujuan untuk menjaga hati agar tidak condong kepada duniawi. Saat seperti ini, ketika orang-orang mengelilingi di Haji Wada, seorang laki-laki bertanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah kami orang-orang yang syukur nikmat-Mu. Berilah kami kenikmatan yang sempurna. Mendengar demikian, Rasulullah SAW bersabda, wahal ta'lamu ma tamamun ni'mati. Dan tahukah kamu apakah yang dimaksud kesempurnaan nikmat itu? Lelaki itu menjawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tamamun ni'mati dukhulul jannah. Kesempurnaan nikmat itu adalah masuk ke surga. Untuk mencapai surga maka perlu wasilah atau perantara. Adapun perantara tersebut adalah diri kita sendiri. Di samping itu ada wasilah perantara yang ada di luar diri kita, yakni sesuatu yang ada di sekitar kita, misalnya harta benda, istri dan keluarga. Dari 2 macam perantara itu akan menghasilkan taufik wal hidayah. Inilah yang dinamakan faktor dalam dan di luar diri kita. Sesungguhnya yang sangat istimewa adalah jiwa. Ia harus diutamakan karena segala sesuatu akan bermuara pada jiwa. Keimanan dan budi pekerti juga pada akhirnya bermuara pada jiwa. Begitu pula ilmu-ilmu seperti pengetahuan, mukhasyafah, yakni ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, malaikat-malaikat dan rasul-rasulnya. Adapun budi pekerti termasuk dalam ilmu muamalah yang meliputi perbuatan meninggalkan keinginan hawa nafsu, syahwat dan meninggalkan sifat marah, sifat dengki dan yang lainnya. Sifat iffah. Sifat iffah adalah sifat menjaga diri dari larangan Allah dan menjaga keadilan untuk mencegah kehendak hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita.